keadaan kalian? Baik, 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 Pak. Alhamdulillah. Semoga selalu diberi kesehatan ya. Nah, Bapak ingin bertanya, apakah kalian sudah mandi? Sudah, Pak. Nah, iya betul. Walaupun kita melakukan pembelajaran secara daring atau tidak melakukan tatap muka secara langsung, namun kalian juga harus tetap mandi ya. Karena mandi adalah bentuk untuk menjaga kesehatan tubuh. Nah, selain itu kalian juga harus taati protokol kesehatan ya. Yang 5M itu jangan lupa ya. Karena pandemi masih ada ya. Nah, sekarang Bapak minta ke Mas Ginanjar, coba cek teman-temannya apakah sudah masuk ke dalam berlangsung semua. Ya Pak, siapa? 1, 2, 3. Udah semuanya Pak, udah masuk. Ya, terus Bapak sekaligus ya izin minta lagi ya. Coba Mas Ginanjar pimpin teman-temannya untuk berdoa dulu ya. Iya Pak. Ayo teman-teman, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih ya Mas Ginanjar. Ya Nah, Pak. di sini, nah walaupun pembelajaran kita itu daring, namun harus ada aturannya juga supaya apa? Supaya kalian lebih disiplin. Ya, Pak. Nah, di sini untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan supaya kalian lebih bersemangat lagi sebelum memulai pembelajaran, kita nyanyikan lagu nasional Indonesia Raya. Bapak sama ya. Indonesia Tanah airku, tanah tumpah darah. Nah, di sini Bapak punya sesuatu. Apakah ini? Pengen tahu ini apa? Tanaman apa? Kaktus. Betul, ini namanya tanaman kaktus. Apakah kalian memilikinya di rumah? Tidak. Tidak, ya udah tidak apa-apa. Pembelajaran kali ini kita akan membahas materi tentang sumber energi, membahas juga tentang sumber daya alam, dan juga membahas tentang cara mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Tujuannya, lanjut, materi yang pertama terkait dengan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Tentu kalian tidak familiar ya dengan kalimat apa dengan gagasan pokok gagasan pendukung ya. Kalian pasti sudah pernah dengar ya sebelumnya ya, dan sudah pernah kalian pelajari di kelas 3 atau kelas sebelumnya. Nah, apa sih yang kalian ketahui tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung? Coba. Gagasan pokok itu kalimat inti, Pak. Ya, apa tampung jawabannya? Ada lagi nggak yang mau menjawab? Gagasan pendukung itu kalimat penjelas, Pak. Iya, apa tampung. Nah, sekarang kita cari tahu ya, apakah jawaban kalian itu sudah tepat dengan cara menonton video berikut ini. Sekarang, ayo coba kita pelajari. Gagasan pokok. Apa sih gagasan pokok itu? Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu... Kalian melihat video, kalian sudah tahu kan apa yang dimaksudkan gagasan pokok itu? Nah, coba sekarang Bapak ingin bertanya ke Mas Ginanjar. Sebutkan kembali apa itu gagasan pokok. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu paragraf, Pak. Jadi yang dimaksud gagasan pokok adalah ide utama yang membahas dalam suatu bacaan. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok ya. Nah, setelah kita belajar gagasan pokok dan gagasan pendukung, kita akan belajar cara menentukannya. Nah, di sini cara menentukan gagasan pokok. Bapak tegaskan sekali lagi ya, cara menentukan gagasan pokok. Yang pertama, baca dan cermati setiap kalimat di dalam paragraf. Jadi kalian itu harus membacanya ya, setiap kalimat yang ada di dalam paragraf dengan cermat tentunya. Yang kedua, di sini Bapak akan contohkan kepada kalian bagaimana cara menentukan gagasan pokoknya ya. Yang langkah pertama tadi untuk menentukan gagasan pokok, kita harus membaca seluruh kalimat ya dengan cermat tentunya. Di sini kita baca dulu kalimat-kalimatnya, setelah itu kita menentukan kalimat utamanya. Karena gagasan pokok itu ada di dalam kalimat utama, dan kalimat utama itu ada di awal atau akhir paragraf. Bisa juga di awal ataupun akhir paragraf ya. Untuk paragraf ini kalimat utamanya itu ada di mana coba? Awal, Pak. Di awal, Pak. Ya, betul, untuk paragraf ini kalimat utamanya itu ada di awal, dan untuk gagasan pokoknya itu tadi kan kita hanya mengambil kalimat-kalimat pokoknya ya. Berarti untuk
gagasan pokoknya di sini matahari memiliki banyak manfaat bagi makhluk hidup. Nah, LKPD terkait dengan bacaan alisi biji energi. Di situ nanti kalian diminta untuk mencari gagasan pokok, kalimat utama, dan gagasan pendukung. Tapi nanti mengerjakannya ya, Bapak berikan linknya nanti. Sebelumnya kita sudah belajar tentang itu kan, gagasan pokok, gagasan pendukung, dan cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, dalam menentukannya tadi kan kita sudah membaca tentang manfaat matahari ya. Nah, bahwa matahari itu sendiri juga merupakan sumber daya alam yang ada di bumi kita ini. Apakah kalian tahu apa sih yang dimaksud dengan sumber daya alam? Coba. Saya, Pak. Ya, coba Prilia. Sumber daya alam itu segala sesuatu yang disediakan oleh alam untuk kebutuhan manusia, Pak. Ya, pinter. Nah, sekarang ayo kita coba cari tahu ya, apakah jawaban kalian itu sudah tepat. Kita coba tonton video berikut ini. Daya alam merupakan semua yang ada di bumi yang secara alami yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, misalnya hewan, laut, tumbuhan, dan lain sebagainya. Sumber daya alam dibagi menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam hayati, dan yang kedua, sumber daya alam non-hayati. Nah, setelah melihat tayangan video, sekarang kalian sudah tahu kan apa yang dimaksud dengan sumber daya alam itu? Ya, Coba. Pak. Yes, Pak. Aprilia sebutkan kembali apa yang dimaksud dengan sumber daya alam. Sumber daya alam ialah segala sesuatu yang berada dari alam yang digunakan oleh manusia. Ya betul, jadi sumber daya alam itu adalah sesuatu yang ada di bumi secara alami yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia ya. Apa saja macam-macam dari sumber daya alam itu? Hayati dan Hayati dan non-hayati. Ya, Hayati, pinter. non-hayati. Contohnya coba apa untuk yang hayati? Tumbuhan, Iya. hewan, Iya, Sayur-sayuran. betul. Ya betul. pohon. Ya betul. Jadi untuk yang hayati itu adalah sumber daya alam yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan hewan. Jika yang non hayati itu berasal dari batu-batuan atau dan juga tanah ya. Setelah itu kita akan belajar tentang pemanfaatan sumber daya alam bagi masyarakat. Nah, di sini Bapak sudah tuliskan dalam tabel ya, supaya lebih mudah kalian dalam belajarnya. Nah, di sini coba Bapak minta Umu sebutkan contoh dan manfaat dari sumber daya alam perkebunan. Coba. ya Pak, ya Pak, bentar. Contoh dari sumber daya alam perkebunan itu ada teh, kopi, karet, sama kelapa, Pak. Jadi ternyata sumber daya alam memiliki banyak manfaat ya bagi kehidupan manusia ya. Seperti Ya, yang disebutkan Pak. tadi, Ya, Pak. seperti yang ada di dalam tabel-tabel ini. Nah, dari materi yang sudah kita bahas, kira-kira masih ada materi yang kurang dipahami atau tidak? Tidak. Iya, Pak. Sudah, Pinter, iya pinter. Kita lanjut ya. Nah, di sini kita masuk ke LKPD lagi. Nah, Bapak sudah kirimkan linknya di WA Group ya. Nanti kalian buka. Di situ ada link LKPD untuk mengerjakan terkait dengan yang tadi. Ya, sudah selesai? Sudah, Sudah. Pak. Nah, coba Bapak minta satu anak untuk mempresentasikannya di depan terkait dengan diskusi yang telah kalian lakukan tadi. Saya, Pak. Saya, Pak. Saya, Pak. Saya, Ya, Pak. coba Salimatul. Ya, saya, teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil dari pekerjaan saya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih ya. Tepuk tangan dulu buat Salimatul. Nah, di sini kelihatannya kalian masih lemes-lemes kan ya, udah belajar banyak. Jadi pasti kalian lemes ya. Di sini Bapak akan memberikan tepuk upin ipin sama-sama ya. Tepuk Ya, Pak. upin ipin. Rambut Satu. Itu. Alat Ah, Selamat pagiku. Nah, terlihat dari wajah-wajah kalian pasti sudah bersemangat ya sekarang ya. Nah, berhubung sudah bersemangat, kita masuk ke materi yang ketiga terkait dengan sumber energi. Masih ada kaitannya dengan gambar matahari ini. Nah, coba sekarang apa yang dimaksud dengan sumber energi? Apakah kalian tahu? Sumber Tahu, tenaga, Pak. Apa? Oh, Sumber tenaga. sumber tenaga. Coba ada lagi enggak? Saya, Pak.
Iya, coba Rizky Arinda. Segala sesuatu yang menghasilkan energi. Dimaksud dengan sumber energi adalah asal suatu daya atau tenaga yang bisa dipergunakan dalam berbagai proses kegiatan. Nah, di sini coba sebutkan apa saja contoh-contoh dari sumber energi. Matahari, Ya, matahari, Angin. angin, betul terus. Air. Ya, saksikan video berikut ini dulu ya, terkait dengan sumber energi dan pemanfaatannya. Kita saksikan dulu ya. Pada kesempatan kali ini, aku akan memberitahumu tentang sumber energi. Sumber energi dibagi menjadi dua. Yang pertama, sumber energi tak terbaharui, dan yang kedua, sumber energi alternatif. Yang pertama, sumber energi tak terbaharui. Sumber energi tidak terbaharui didefinisikan sebagai sumber energi yang tidak dapat diisi atau dibuat kembali oleh alam dalam waktu yang singkat, bukan proses berkelanjutan. yang Iya. dapat diperbarui, Pak. Contohnya apa saja ya? Matahari. Matahari, Iya, terus? Angin. Air. Biomasa dan Iya. panas bumi. Iya. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya. Coba sebutkan pemanfaatan sumber energi yang ada di lingkungan sekitar rumahmu. Coba, Aprilia. Ya, Pak. Ya, Matahari, Pak. iya, untuk apa itu mataharinya? Untuk menjemur pakaian agar kering, Pak. Ya, pinter. Sumber energi ternyata banyak sekali manfaatnya ya bagi kehidupan manusia. Nah, contohnya air tadi untuk mengaliri sawah, untuk mandi, mungkin juga untuk pembangkit listrik. Selain itu juga ada matahari untuk menjemur pakaian, menjemur ikan asin, dan lain-lain. Nah, dari materi yang sudah kita bahas, kira-kira masih ada materi yang kurang dipahami atau tidak? Tidak ada, Pak. Tidak, Ada, Pak. berarti pinter-pinter ini murid Bapak. Kita lanjut saja ya. Nah, di sini ada LKPD yang kedua. Di sini kaitannya dengan membuktikan manfaat dari sumber matahari ya. Apakah sekarang sudah selesai? Sudah, Ya. Pak. Sudah, Pak. Sudah. Sekarang Bapak minta dua anak untuk mempresentasikannya. Coba siapa yang ingin presentasi di depan? Saya, Pak. Siapa? Oh ya, Salimatul coba. Ya, Pak. Teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil pengamatan saya. Ya, Ini, Pak. ya. Nah, kesimpulannya tadi kita sudah belajar apa saja. Coba, ayo. Yang pertama satu apa? Gagasan Gagasan pokok. pokok. Ya, terus. Sumber Gagasan daya alam. pendukung. Ya, terus ada lagi enggak? Sumber energi. Ya, terus ada lagi atau tidak? Setelah itu Bapak sudah kirimkan link evaluasi di WA Group. Nanti kalian buka ya, untuk kasih waktu 30 menit ya. Jangan sampai lebih, kalau lebih nanti pasti tertutup sendiri untuk evaluasinya. Nah, untuk pertemuan besok, pertemuan hari Kamis, kita masih di subtema 1 ya, masih di sumber energi. Untuk pembelajarannya masuk ke pembelajaran yang kedua. Untuk materinya, yang pertama ada pentingnya menghemat air bersih, yang kedua menyimpulkan cara melakukan penaksiran, bilangan cacah, dan yang ketiga bernyanyi lagu menanam jagung. Nanti kalian pelajari dulu di rumah ya, supaya besok kalian pas pembelajaran sudah memiliki bekal. Nah, sebelum Bapak akhir pembelajarannya, ada atau tidak dari kalian yang ingin menanyakan kepada Bapak mungkin terkait dengan materi atau hal lain? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Ya, Pak. Nah, sebelum Bapak akhiri, Bapak berpesan kepada kalian ya, supaya kalian di rumah itu untuk rajin belajar, membantu orang tua, kurangi mainnya, apalagi main di luar, sekarang kan masih pandemi. Jadi jangan jauh-jauh dulu ya mainnya ya. Selain itu, tetap patuhi protokol kesehatan. Yang terpenting lagi, kalian jangan sering main HP. Walaupun sekarang sudah diperbolehkan main HP sama orang tua, kalian jangan sering main HP, karena itu nanti bisa membuat kecanduan. Nah, sekarang untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, coba Mas Ginanjar pimpin teman-temannya untuk berdoa. Ayo teman-teman, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, alhamdulillah. Terima kasih ya Mas Ginanjar ya. Ya, Pak. Akhirnya pembelajaran kali ini sudah selesai ya.